Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya, yang terdapat di halaman 54. Bulan di halaman 54 buku 5B ya, karena kita sudah masuk di 5B. Halaman 54 tentang jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perseorangan dan kelompok. Diulang, jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perseorangan dan kelompok. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dan kelompok. Kira-kira apa saja yang termasuk dalam kelompok, apa saja yang termasuk dalam perseorangan, itu sudah kita bahas secara rinci kemarin ya di video sebelumnya. Dan kamu juga bisa menjawab pertanyaan dari soal latihan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas kembali sedikit ya tentang apa yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang jenis usaha yang termasuk dalam pengelolaan perseorangan itu seperti apa dan yang secara kelompok itu seperti apa. Nah, pada video berikut ini kamu akan lihat dan bisa membedakan ya. Oke, tadi kamu sudah lihat video tentang perbedaan perseorangan sama kelompok. Ibu harap dari video tadi kamu bisa mengerti ya dan bisa membedakan perseorangan sama yang kelompok. Nah, berikut ini kita akan membahas satu persatu untuk jenis usaha pada kelompok ya. Oke, yang pertama kita bahas untuk jenis usaha kelompok itu adalah CV atau persekutuan komanditer. Nah, di mana persekutuan komanditer ini adalah didirikan sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Usaha dapat dikembangkan dari firma. Di kemungkinan ya, jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Ini untuk CV ya, untuk yang kelompok jenis CV. Untuk kelebihan dan kelemahan CV ya, bisa kita lihat di sini. Kelebihannya adalah jumlah modal lebih besar karena berasal dari banyak orang. Kemudian peluang peroleh kredit dari bank lebih besar karena lebih dipercaya. Jenis bisnis beragam, peluang untuk berkembang lebih besar dibandingkan firma. FA itu artinya firma. Oke, kelemahannya ada 3 ya, bisa kamu lihat di sana. Ibu harap bisa kamu tuliskan ya untuk kelemahan dan kelebihan dari CV. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Firma adalah usaha ekonomi bersama didirikan sekurangnya 2 sekutu yang saling kenal. Kemudian bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Adapun kelemahan dan kelebihannya dapat kita bahas. Mari kita lihat kelemahan dan kelebihan dari firma. Untuk kelebihan dan kelemahannya ada 3 poin ya. Kelemahannya adalah bila merugi, semua utang dijamin oleh kekayaan pribadi semua anggota firma. Bila salah satu anggota firma mundur, maka bubarlah firma tersebut. Bila firma dipimpin oleh lebih dari 1 orang, maka konflik kepentingan mudah terjadi. Untuk kelebihannya bisa kita lihat ya, dan bisa kalian catat ya di buku catatan kalian. Yang berikutnya adalah perseroan terbatas atau PT.
Ini merupakan usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham memperoleh keuntungan berupa dividen. Dan kita mari lihat untuk kekurangan dan kelebihan dari PT. Ada 4 poin untuk kelebihan dan kelemahan dari PT, ya. Kelebihannya adalah kemungkinan survive bisa lebih lama walau pemilik sudah meninggal. Tidak menimbulkan resiko bagi kekayaan pribadi atau keluarga pemilik. Sahamnya dapat diperjualbelikan dengan mudah. Pengelolaan PT dapat dilakukan lebih efisien. Sedangkan kelemahannya, biaya pendirian cukup mahal, hubungan antar perseorangan antar pemilik tidak ada, jumlah laba yang dapat ditahan bisa mengecil, dan bidang usaha sulit diubah. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Bentuk usaha kelompok selanjutnya adalah koperasi, di mana koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Landasan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan rakyat dan merupakan asas kekeluargaan. Kemudian adalah bentuk usaha milik negara atau BUMN. Perusahaan yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN bergerak di bidang usaha bersifat strategis atau vital. Bentuk usaha ekonomi kelompok yang lainnya juga adalah yayasan. Yayasan adalah salah satu bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia karena yayasan diizinkan memiliki kekayaan tersendiri, walaupun dikelola untuk kepentingan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Itulah jenis usaha yang dikelola secara kelompok. Dan untuk jenis usaha dikelola secara perseorangan, dapat kita lihat contoh-contoh dalam hal berikut ini. Ini kalau kita lihat dari gambarnya adalah seorang tukang bakso. Nah, bakso atau penjual atau pedagang asongan, ya, atau pedagang keliling, contoh-contoh lainnya itu termasuk dalam usaha perseorangan, di mana dia usaha itu dimiliki oleh satu orang, kemudian modal dan segala keuntungan itu dimiliki oleh pemiliknya, yaitu orang yang bekerja sebagai pemilik usaha tersebut. Selain itu juga yang termasuk dalam usaha perseorangan juga adalah bengkel, kemudian toko, rumah makan, salon kecantikan, guru, dokter, dan lainnya. Jadi bidang perseorangan ini juga ada bidang industri, ya, barang, dan juga jasa. Ya, jadi semuanya bisa dikelola dengan sendiri. Untuk kelebihan dan kekurangannya dapat kita cek berikut ini. Untuk kelebihan dan kelemahan perusahaan perseorangan atau usaha perseorangan ini adalah kelebihannya ada 3. Ya. Yang pertama, cepat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, keuntungan dimiliki sendiri oleh pemilik. Yang ketiga, span of management yang pendek. Kemudian kelemahannya ada 5 poin. Yang pertama, risiko ditanggung pribadi, modal terbatas, jangka waktu usaha terbatas, menyatunya kekayaan pribadi dan usaha, lambat dalam perkembangan usaha. Nah, itulah pelajaran kita hari ini tentang jenis-jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya. Nah, untuk latihan di rumah, silakan kalian kerjakan soal halaman 55 nomor 3. Ibu ulang, halaman 55 nomor 3. Silakan dijawab. Cukup menjawab yang bagian C sampai G, ya. Ibu ulang, cukup menjawab bagian C sampai G.
Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa, tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan selalu, cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Sampai jumpa.